Ya pemirsa, ramai seruan boikot Israel dari Piala Dunia 2026. Ini kemudian ramai diperbincangkan karena terbaru juga Komisi Penyelidikan PBB ini menyatakan Israel telah melakukan genosida di Gaza. Dan terbaru pemirsa, bahkan Spanyol peringkat 1 dunia di sepak bola ini juga mengancam akan menarik diri dari Piala Dunia akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko bila tim Israel lolos kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Lantas, akankah kemudian timnas Israel ini didiskualifikasi? Bagaimana pula dampaknya? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bung Nigara, wartawan sepak bola. Selamat malam Bung Nigara. Selamat malam. Sehat ya Bung Nigara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya ada mantan pemain timnas kita, ada Bung Nur Alim. Bang Jabrik, apa kabar? Baik, Mbak Ken. Sehat ya Bang? Ketemu lagi kita dan tentunya Jabrik ya namanya. Iya. Dan juga Jabrik dia, Mbak. bergabung bersama kita malam hari ini pengamat sepak bola kita, Bung Tommy Welly. Bung Toel, apa kabar? Sehat, Ken. Sehat, terima kasih sudah hadir malam hari Sama-sama. ini. Bung Toel, Ya. melihat ramainya seruan boikot timnas Israel dengan apa yang akhir-akhir ini tengah digaungkan, termasuk juga oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang PBB. Bagaimana Bung Toel melihatnya di dunia sepak bola? Ini bola panas ada di FIFA dan UEFA sekarang. Buat saya sih ini situasi yang memang harus dihadapi oleh FIFA dan harus muncul keputusan. Karena tadi seperti disebutkan bahwa Spanyol pun sudah mengutarakan tuh. Sebagai ranking 1 dunia juara Piala Eropa 2024, kalau Israel masuk, mereka akan menarik diri dari Piala Dunia. Dan ini kan mengancam. Artinya gini loh, saya mau bicara gini. Visi misi dari FIFA itu kan salah satunya adalah misalnya promote the game. Jadi worldwide, menjadi olahraga dunia better, dunia yang lebih baik. Bahwa Piala Dunia menjadi the greatest show on earth gitu kan. Pertunjukan olahraga terbaik di dunia. Lalu juga kekuatan sepak bola sebagai tool yang powerful gitu loh. Karena kan harus punya dampak sosial, dampak yang baik bagi dunia. Nah ini yang sebetulnya menjadi tantangan. Contoh core value dari FIFA itu kan ada beberapa nilai: transparansi, accountability, integrity, solidarity, ada justice, ada courage, ada demokrasi. Di sini kan faktor justice kan akan menjadi pertanyaan gitu loh. Kalau soal boykot memang terjadilah dalam sejarah olahraga kan terjadi itu. Beberapa kasus mau di Olimpiade maupun di Piala Dunia terjadilah dalam berbagai macam bentuknya gitu loh. Nah ini makanya saya bilang dengan situasi terakhir termasuk perkembangan di sidang Majelis Umum PBB yang menyatakan itu genosid, maka ini situasi bola panas buat FIFA dan UEFA. Yang harus segera juga merespon mengenai hal harus ini. Segera merespon. Oke, Bung Nigara, dengan catatan yang dibawa melihat apa yang terjadi di dunia olahraga dan juga di dunia soal genosida di Gaza, Palestina. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa Gianni Infantino ini presiden FIFA yang berbeda. Kenapa berbeda? Dari semua presiden-presiden FIFA sebelumnya. Kenapa? Karena Gianni Infantino ini ketemu presiden kita 4 kali loh. Ketemu Jokowi 3 kali, ketemu Pak Prabowo 1 kali di New York. Presiden FIFA sebelumnya nggak pernah melakukan itu. Ken tahu bahwa PBB itu anggotanya 193 negara. Yang sudah mengakui Palestina 153. At least 80% yang sudah mengakui. Dan sudah dinyatakan Palestina merdeka. Mereka mengakui itu. FIFA anggotanya 211. Memang ada asosiasi di situ. Selain negara juga ada asosiasi. Jadi FIFA ini sombong ya sebelum ini ya. Jadi nggak mau dia ketemu. Yang paling sadis dihukum itu karena genosida ya, karena apartheid, bukan genosida, apartheid ya. Yaitu Afrika Selatan. Dari tahun 61 dihukum 30 tahun, baru tahun 90 dicabut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pada saat itu FIFA luar biasa. Dia berpihak kepada kaum miskin, orang yang ditindas. Kali ini seperti apa? Bedanya sekarang Infantino abu-abu soal yang ini gitu. Nah, ini yang saya khawatir. Kekhawatiran saya mudah-mudahan tidak terjadi. Karena tadi Toel udah bilang ini bola panas untuk
untuk FIFA dan UEFA. Infantino memuji Presiden Prabowo luar biasa dan menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan dijadikan motor penggerak sepak bola di Asia. Tapi pujian itu poinnya kemudian pada semangat. Saya khawatir memerangi apa yang dilakukan Israel. Kan gini, kita pernah menolak atau gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 gara-gara Israel. Dan istimewanya hanya dalam waktu 1 tahun kita jadi tuan rumah U17. Nggak pernah terjadi itu sebelumnya. Begitu kita melanggar apa yang ditentukan FIFA, FIFA akan melakukan hukuman. Dan Indonesia ini dihukum nggak pernah lama. Zaman Imam Nahrawi dihukum 2015, 2016 dicabut. Bahkan 2015 kita dapat privilege. U23 kita boleh ikut SEA Games. Apa yang bisa kita harapkan Bung Nigara? Mudah-mudahan Infantino ini dalam hal untuk genosida itu mengikuti apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden Prabowo dan teman-temannya di sidang PBB yang mengatakan itu genosida dan itu harus diboikot. Bahkan terakhir Norwegia yang nanti tanggal 11 Oktober akan bertemu leg kedua melawan Israel menyatakan dia nggak akan mauin. Ini sesuatu yang luar biasa gitu. Nah mudah-mudahan Pak Prabowo tidak dimanfaatkan untuk menetralisir Israel. Mudah-mudahan dan saya kira Pak Prabowo pasti tahu itu. Kalau Pak Prabowo semangatnya kita sudah jelas dengan apa yang disampaikan ya di sidang umum PBB. Nah, tapi kata mudah-mudahan ini yang kemudian menarik nanti untuk dibahas lebih lanjut. Tapi sebelum ke sana, Bang Jabrik sebagai mantan pemain timnas, kita juga ingin tahu pandangan dari pemain, bahkan pemain timnas juga cukup vokal menyuarakan mengenai dukungannya kepada warga Palestina. Gimana Bang Jabrik? Kita ya Mbak ya, sebagai pemain, mungkin kalau dilihat di sini, ini kan besar sekali konfliknya ya, udah berkepanjangan antara Israel sama Palestina. Nah sekarang sudah dilibatkan ke olahraga. Ya, tapi jujur aja, sekarang kan pertandingan masih kualifikasi. Apakah nanti itu Israel akan masukkah untuk buat Piala Dunianya atau tidak itu kita tidak tahu. Nah yang tadi dibilang sama Om Nigara bahwa pertandingan nanti melawan Norwegia, Israel itu kayaknya Norwegia juga memboikot. Tapi kan itu juga nanti apakah dia memang nanti ada pengurangan nilai kah atau memang nanti ada keputusan dari FIFA ya Om ya di situ. Jadi kita sebagai pemain juga kita masih belum melihat bahwa apakah mereka masih bisa masuk nggak untuk buat Piala Dunia. Itu aja Mbak. Nah ini kita juga lihat ya cuplikannya pemirsa mantan pemain MU. Ini kami hadirkan untuk Anda ya gambarnya Pantona dan yang ikut menyerukan bagaimana kemudian dukungan terhadap warga Gaza Palestina begitu yang kemudian sudah begitu banyak mengalami krisis kemanusiaan atas serangan terus-menerus yang dilakukan oleh Israel. Nah Bung Toel melihat sampai ya tokoh-tokoh pemain dunia ikut bersuara mengenai hal ini. Harusnya FIFA merasakan adanya tekanan juga kah Bung Toel? Saya pikir tekanan itu sudah dirasakan. Hanya keputusan itu belum. Misalnya kalau kita bicara Palestina ya. Federasi Sepak Bola Palestina sejak tahun lalu sudah melancarkan protes atau mengirimkan surat kepada FIFA untuk melakukan sanksi kepada Israel. Dan tindakan Federasi Palestina itu didukung oleh 47 member AFC. Jadi 47 anggota AFC itu mendukung supaya segera respon FIFA. Tapi kan belum, itu sejak tahun lalu. Sekarang kan mulai nih di Eropa mulai muncul. Bahkan bukan sekedar sepak bola. Kenapa Spanyol begitu reaktif? Misalnya beberapa kejadian ada lomba balap sepeda juga terganggu. Karena ada banyak protes terhadap keikutsertaan tim Israel di lomba balap sepeda di Spanyol. Lalu pertandingan basket di Polandia, Israel ikut. Begitu national anthem-nya dinyanyikan, penonton serentak apa istilahnya? Gitu, istilahnya melakukan itu. Nah ini kan bahaya, ini kan situasi yang sudah tidak kondusif gitu loh. Dan satu hal kan begini, boykot itu kan pressure ya. Dan kita lihat bahwa event terdekat paling besar ya Piala Dunia. Kita harus akui bahwa the greatest show on earth ya itu Piala Dunia. Maka ini diharapkan bisa jadi pressure. Makanya yang ditunggu kan FIFA sama UEFA keputusannya gitu loh. Menarik nih. Menyambut itu. Tapi sebelum menyambung itu Bung Nigara supaya nanti lebih komprehensif penjelasannya, kita harus potong terlebih dahulu. Kita jeda sejenak pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda.
Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini melihat bagaimana ramainya seruan boikot timnas Israel atas kemudian kejahatan kemanusiaan genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Bung Nigara, kalau dari sejarahnya peristiwa boikot negara, protes terhadap negara tertentu sebelum seperti sekarang ini, seperti apa sih sejarahnya, Bung Tadi Nigara? Toel kan udah mengatakan boikot dalam berbagai versi. Pernah Rusia tuh nggak datang ke Olimpiade karena marah dengan Amerika. Gitu. 84 berarti ya Bang? Ya, 84. Jadi sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu, ya. bukan sesuatu yang baru. Dan sebetulnya menurut saya ini pandangan saya tentu berbeda dengan FIFA. Mudah sekali tuh mencoret Israel. Udah dikeluarkan aja dari grup I, zona Eropa kan. Semua hasil kemenangan pertandingan lawan Israel dihapus. Ini kan 80% sudah negara dari 193 mengatakan itu genosida. Ya kan? Dan Pak Prabowo begitu luar biasa berapi-api mengatakan bahwa itu genosida. Jadi seharusnya mudah saja untuk FIFA harusnya melakukan mudah itu. saja. Tapi sama mudahnya seperti ketika Argentina mau uji coba FIFA Match Day di Israel, dia datang ke Israel, disuratin tuh sama Federasi Football Palestina, lu jangan main sama itu. Ini tanah saya, bukan tanah dia. Diterima tuh sama Argentina, nggak main. Kan mudah-mudah kalau mau gitu. Nah, berharap Infantino berbeda dengan presiden FIFA yang lain. Apa kemudian mungkin bisa jadi sandungan bagi Infantino, Bung Niga, menjadi pertimbangan ini menjadi tidak mudah untuk tadi disampaikan oleh mungkin gini ya. Kan FIFA itu bukan cuma federasi, tapi full bisnis. Nah, sponsor FIFA itu produk mana aja? Amerika kah yang banyak? Eropa kah yang banyak? Ada nggak darah Israel di situ? Itu juga ikut menentukan untuk FIFA mengambil. Kenapa? Karena ini sponsor. Itu yang membuat FIFA tentu saja memiliki pemikiran-pemikiran yang rumit pastinya gitu. Kan tadinya Israel itu zona Asia loh, bukan Eropa. Gitu. Lalu Asia menolak. Bisa kalau mau. Kemudian dia masuk zona Eropa gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Pemahaman orang itu terhadap itu. Tapi kalau FIFA sendiri punya kebijakan yang dia mau lakukan sendiri, siapa yang bisa menolak itu? Nah, hanya saja saya sekali lagi mengatakan Infantino ini presiden FIFA yang berbeda dengan presiden-presiden FIFA sebelumnya. Tahun 90 saya nonton final Piala Dunia, saya ngeliput Piala Dunia. 94 saya ngeliput Piala Dunia. Itu yang namanya presiden FIFA Haflang duduk samping ini semua jajaran FIFA. Presiden Clinton duduk di row kedua. Di Perdana Menteri Itali duduk di row kedua. Infantino enggak datang ke Indonesia, presiden kita duduk sebelah dia. Jadi sesuatu yang menurut saya ada harapan untuk bisa melakukan sesuatu perbaikan karena Infantinonya berubah, bukan lagi presiden FIFA yang bukan lagi. Jadi dia memang orang yang luar biasa. Dan jangan lupa dia sahabat sama Erick Thohir loh. Jadi seharusnya itu yang kemudian menjadi jalan untuk bisa ikut mendorong agar Infantino melakukan apa yang tadi disarankan oleh Bung Niga. Tapi Bang Jabrik sebagai pemain timnas lah ya, apa semangat yang kemudian bisa ikut didorong untuk menyuarakan bagaimana dukungan terhadap kemanusiaan di Gaza dan juga Palestina? Karena ini dunia olahraga sudah sampai masuk ikut merespon geopolitik dunia nih Bang Jabrik. Iya, makanya gini Mbak, kita kan sebagai pemain juga kan dulu didengung-dengungkan kan nggak boleh keluar dari keolahragaan yang ke politik. Tapi sekarang ini dengan adanya pemboikotan seperti ini, kita juga semua para pemain-pemain juga istilahnya mendukung gitu loh untuk buat Palestina. Ya, contohnya yang tadi ini ya mega bintang dari Prancis Eric Cantona itu bahwa dia benar-benar loh. Ini jadi inspirasi kita untuk buat mendukung istilahnya kita pro ke Palestina, Mbak. Baik. Bung Toel, tadi kan di awal
Bung Toel sudah menyampaikan lah ya soal core value lah ya, core value dari bagaimana olahraga ya, ini tentu soal olahraga, kesehatan, tapi kemudian ada nilai kemanusiaan yang juga harus ikut dijunjung. Bagaimana nih kita melihat possibility FIFA akhirnya bisa merespon serius mengenai hal ini, Bung Toel? Yang pertama adalah ketika kita memahami filosofi dasar olahraga, apapun itu olahraganya, walaupun kompetitif, walaupun bertarung, semangat olimpiade ataupun sepak bola, pada ujungnya kan persahabatan. Pemain-pemain itu atau pelatih itu melampaui kemampuannya sebagai manusia kan. Jadi pemain bola, jadi pelatih gitu kan. Jadi dasarnya adalah kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah itu yang sekarang akan disorot, karena itu nilai-nilai core value-nya FIFA gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya kepada FIFA, di situasi kenapa saya bilang bola panas, 2022 invasi Rusia kepada Ukraina kan langsung di-ban, sanksi gitu kan. Soal ini kan terjadi juga, misalnya kita tarik sejarah ya, kejadian di bola nih. Tahun 73 playoff UEFA lawan CONMEBOL untuk 1 tiket ke Piala Dunia 74. Uni Soviet lawan Chile yang main. Mainnya di Stadion Nasional Santiago. 2 bulan sebelumnya terjadi kudeta kan, Augusto Pinochet itu jadi penguasa di Chile, dan hanya beberapa minggu sebelumnya stadion itu kan jadi tempat penangkapan, penyekapan, penyiksaan di situ, dan Uni Soviet ketika itu menolak, nggak mau main di situ, coba cari tempat lain, kami tidak mau main di situ, tapi nggak tercapai itu kesepakatan itu, akhirnya Uni Sovietnya boykot, dia nggak mau main, akhirnya yang lolos Chile ke Piala Dunia 74. Saya mau bilang bahwa boykot itu kan protes kan, bentuk protes non-violent gitu kan. Dan itu terjadi dalam beberapa bentuk. Tahun 80 Olimpiade Moskow yang protes Amerika ya, karena Uni Soviet invasi Afghanistan. Lalu 84 Uni Soviet dan Blok Timurnya balas kan, Olimpiade Los Angeles mereka nggak mau datang gitu loh. Maka kan ada fase tuh dalam olahraga, 88 itu bukan nggak terjadi boykot juga. Kubu dari Korea Utara terjadi itu, memboikot juga Olimpiade Seoul 88. Tapi itulah Olimpiade terakhir di era Perang Dingin kan. Lalu masuk ke era modern. Nah coba pertanyaannya buat FIFA, buat Infantino, apa bedanya sanksi kepada Rusia 2022 dengan yang sekarang? Kenapa ini begitu lambat gitu loh? Dan dunia dalam hal ini lewat PBB tahu bahwa event Piala Dunia punya pressure yang kuat gitu loh. Maka digunakanlah itu. Sementara sampai saat ini kemarin Rabu di Europa League masih main tuh PAOK Saloniki Yunani lawan Maccabi Tel Aviv. Dan di stadion juga sudah mulai banyak protes gitu. Show red card buat Israel gitu kan. Terjadi itu. Bahkan termasuk di final Liga Champion kemarin ya, yang PSG juara di Munich juga terjadi mulai protes-protes itu. Yang kita nggak mau dalam konteks olahraga terjadi yang 72 ya, Bang Nik, Olimpiade 72 Munich. Yang Black September itu. Jadi 11 atlet Israel disekap di tahun aja meninggal kan, karena serangan teroris yang disebut sebagai Black September itu ya. Oke, menarik nih, kita akan di segmen berikutnya akan melihat atau mengukur kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang akan diambil oleh FIFA. Andai kata FIFA betul-betul kemudian melakukan ban terhadap timnas Israel, skemanya akan seperti apa? Siapa yang menggantikan? Dampaknya juga akan seperti apa sih pemirsa? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda sesaat lagi. Ya, selalu pemirsa, semakin malam semakin seru pembahasannya, apalagi bicara mengenai sepak bola yang sudah harus ikut merespon apa yang tengah dialami oleh dunia soal dukungan terhadap Gaza Palestina. Bung Toel, andai kata benar-benar timnas Israel ini di-ban atau FIFA mengambil langkah, skema seperti apa yang akan berlangsung? Siapa yang menggantikan tim Israel bila ia lolos kualifikasi? Kalau pada saat ini nggak usah pusing-pusing mikirin siapa menggantinya. Karena kualifikasi di Eropa kan ada 12 grup. Masing-masing grup tuh ada yang 4, ada yang 5. Grupnya Israel, Italia, Norway ini ada 5. Ada 5. Estonia, Moldova. Jadi kalau Israel di-ban sanksi gitu kan, ditarik ya tinggal dihitung pertandingan yang Israel nggak usah dihitung. Berarti tinggal 4 tim.
Apakah grup 4 tim itu qualify karena ada 6 grup lainnya juga isinya 4 tim gitu loh. Oke. Jadi menurut saya sebetulnya tuntutannya dimintanya sekarang. Karena kalau udah sampai lolos ke putaran final itu yang makin ruwet, makin kompleks situasinya. Kalau sampai udah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Oke, jadi sekarang masih muda saja sebetulnya kalau tim Ya nggak usah selanjutnya. mikirin penggantinya gitu. Oke. Walaupun sekarang posisi Israel nggak jelek-jelek amat. Ya. Poinnya sama dengan Italia 9. Norwegia di atas, juara grup 15 poin. Italia 9, Israel 9 gitu loh. Dan Oktober besok tanggal 11 dan 14, tanggal 14 11 lawan Norway, 14 lawan Italia. Oke. Norway kan Haaland kan? Oke, jadi kalau mau mengambil langkah ya sekarang saatnya untuk Iya. kita mengambil langkah. Sebelum nanti ke belakang justru semakin kompleks lagi, begitu Bung Toel ya? Betul. Oke. Ketika sudah memastikan ke finalis itu jauh lebih kompleks, lebih rumit. Oke, Bung Nigara, ini beberapa negara ini memastikan kalau misalkan kemudian ada pengurangan nilai gitu melawan Israel. Nah, pastikan kemudian ada efeknya, ada dampaknya. Nah, itu gimana tuh? Enggak, saya kira Bung enggak. Niga? Sekarang kan Norway ini poinnya 15. Kalau lawan Israel dicoret, berarti poinnya 12. Kan itu aja. Nah, Italia poinnya 6. Israel ini kan hilang. Nggak ada masalah. Tetapi persoalan yang kompleksnya itu bukan itu. Kita ingat dulu Piala Eropa 92 di Swedia. Saya nonton tuh. Itu kan Yugoslavia lolos. Karena ada terjadi perpecahan di Yugoslavia, Oke. lalu negara itu dihapus oleh UEFA. Denmark jadi pengganti yang kemudian jadi juara Eropa. Peter Schmeichel tuh udah liburan ke Meksiko. Terbang datang paling terakhir gitu. Jadi nggak ada, bukan persoalan gitu. Oke, oke. Kalau dicoret itu bukan persoalan. Memang lebih baik sekarang dicoretnya. Dan saya punya keyakinan sekali lagi karena Infantino berbeda dengan presiden-presiden Oke. FIFA yang lain. Perbedaannya tadi sudah dijelaskan oleh Bung Niga. Ya, perbedaannya udah dijelaskan Oke. lah. Yang lain tuh begitu luar biasa menempatkan FIFA sebagai segala sesuatu yang lebih besar dari PBB karena memang jumlah anggotanya lebih banyak gitu. Nah, yang kedua Indonesia pernah menikmati gara-gara politik. Oke. Tahun 1979 Bambang Nurdiansyah, David Sulaksmono, Mundari Karya, Bonar Tobing, macam-macam lah itu pemain pada masa itu menggantikan Irak. Irak menolak karena nama Piala Dunia Junior itu pakai nama brand yang Amerika punya, dia anti Amerika, dia tolak. Lalu AFC menunjuk Korea Utara peringkat ketiga. Kata Jepang enggak, dia nggak punya hubungan diplomatik sama saya. Lalu AFC dengan leluasa menunjuk ke Indonesia karena Indonesia di penyisian paling baik. Oke. Meskipun nggak lolos tapi paling baik. Selisih golnya juga cukup baik sehingga ditunjuk. Kita menikmati itu. Jadi gitu. sekarang saatnya kita juga sekarang ikut berjuang saatnya untuk negara dengan lain. kondisi di mana penonton Indonesia ini, penonton sepak bola Indonesia loh, ini FIFA resmi loh yang mencatat 220 juta dari 280 juta penduduk Indonesia, itu gila bola semua. Artinya Indonesia punya modal besar Punya untuk modal ikut besar mendorong untuk mengenai ikut hal ini. menekan FIFA. Singkirin itu Israel gitu. Dengan kekuatan itu karena rating FIFA itu di Indonesia luar biasa. Paling top di Indonesia, ratingnya paling tinggi karena meskipun kita belum pernah ke Piala Dunia yang resmi, yang senior maksudnya, gitu. Kita rating penonton kita paling banyak jumlahnya. Penyumbang terbesar. Oke. Brazil aja posisinya cuma nomor 5 gitu. Kita nomor 1. Oke. Semangat itu yang kemudian harus dibawa. Dengan posisi seperti itu mungkin ya kita juga nggak tahu Pak Prabowo ngomong apa dengan Infantino pada saat itu gitu. Yang keluarkan hanya ya Indonesia mau dijadiin ini mau begitu itu aja. Tapi seperti apa sesungguhnya kita nggak tahu. Dan saya kira Pak Prabowo cerdas lah. Beliau kan bukan pemimpin asal-asalan. Ya. Memang orang yang paling mempersiapkan diri jadi presiden ya Pak Prabowo dari semuanya. Dari di Yordan udah mempersiapkan diri. Dan presiden juga tidak main-main bicara gitu. soal Palestina di sidang umum PBB. Saya yakin betul pasti ada pembicaraan itu. Tapi dikeluarkannya nanti belakangan. Saya yakin betul deh, gitu. Baik. Karena Infantino ini nggak mungkin asal ngomong gitu dengan orang seperti ya Trump aja mengundang Pak Prabowo tuh ke acara Liga Arab kan diundang. Satu-satunya yang non Arab kan Indonesia. Apalagi kalau bukan penghargaan karena itu.
Nah, jadi saya kira mumpung dalam situasi seperti ini, Pak Prabowo meledak di persidangan Indonesia diperhitungkan, sangat inilah diperhitungkan. saatnya. Nah, jumlah penonton kita juga sangat luar biasa, saatnya. Oke. gitu. Nah, yang kita ingin tahu juga, Bang Jabrik, ini semangat olahraga ya. Tapi suasana kebatinan para pemain, apa yang diperbincangkan antara pemain, melihat keprihatinan, krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan Palestina, soal konflik yang terjadi di bawah sampai ke lapangan begitu. Contohnya saja seperti Piala Dunia U20 yang tidak jadi diselenggarakan di Indonesia. Pasti kan ada respon. Nah, sekarang kondisi psikologis para pemain itu gimana sih? Ya sekarang kalau untuk buat para pemain ya Mbak ya, dengan adanya pemboikotan ini bagus juga ya. Soalnya yang sudah-sudah juga yang usia 20 itu kan karena pro Palestina jadinya nggak jadi ya kan. Nah sekarang ini sudah melebar kan kalau untuk buat ke Piala Dunia. Apalagi nanti ada kesempatan untuk buat Israel itu masuk ke Piala Dunia kan gitu. Itu juga dampak juga untuk buat pemain-pemain Israel gitu loh Mbak. Soalnya dia kehilangan pengalaman untuk buat bertanding di ajang internasional kan, Piala Dunia. Terus juga dampak karir mereka juga pemain-pemain muda yang sekiranya dia punya bakat itu kehilangan sama sekali gitu. Soalnya pemain-pemain yang Piala Dunia yang semacam kayak Maradona itu kan dari situ dilihat dari Piala Dunianya. Itu dampak untuk buat para pemain-pemain Israel kalau memang dia kena boikot situ, Mbak. Oke, baik. Tentunya terima kasih semuanya Bapak-bapak untuk perbincangan malam hari ini. Semoga bicara sepak bola ini bisa 3 hari 3 malam. Oh, betul, tapi sayang sekali waktunya terbatas ya, Bung Nigara. Yang kita tunggu tentunya bagaimana respon dan juga sikap FIFA atas hal ini, di mana tetap menjunjung tinggi semangat olahraga dan juga core value yang lainnya tadi, kemanusiaan di atas semuanya. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangannya malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Bung Niga, Bang Jabrik dan juga Bung Toel, terima kasih malam hari ini. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda dan juga perbincangan ini soal pidato tegas Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat yang bukan hanya mendapatkan aplaus dari audiens. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut memberikan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto. Sesaat lagi kami hadirkan informasi untuk Anda.